Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu, bahwa hari ini kita sudah kedatangan guru kita, yaitu Syekh Muhammad Al-Fuli, dan beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Bahwa kita hari ini akan membahas satu tema yang berkaitan dengan keutamaan negeri Syam di akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini pertama kali saya mengisi di Al-Bayan. Makanya saya ingin mulai dengan memperkenalkan diri dulu. Saya yakin sejak saya masuk tadi duduk di sini, banyak sekali pertanyaan yang muncul di benak Bapak Ibu. Ya, ini siapa? Asli mana? Sudah menikah belum? Nanti pakai bahasa apa? Jangan sampai pakai bahasa Arab ya. Atau mungkin Bapak Ibu mau pakai bahasa Arab kali. Kita voting ya, kita pilih bersama ya. Saya kasih dua pilihan, Bapak Ibu mau pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Gimana kira-kira? Belum bisa bahasa Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya perkenalkan diri dulu. Saya Al-Faqih Muhammad Al-Fuli dari Mesir, lahir besar di Mesir, penuntut ilmu di Mesir. Alhamdulillah sudah di Indonesia sudah 7 tahun yang lalu. Dan Alhamdulillah sudah menikah dan sudah punya 1 anak, namanya Maria. Sama seperti nama istri Rasulullah yang dari Mesir juga. Istri Rasulullah ada 1 dari Mesir, namanya Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ya, makanya saya kasih nama Maria juga. Alhamdulillah saya sudah di Indonesia sekitar 7 tahun. Makanya sekarang Bapak Ibu kalau ceramah, Alhamdulillah bisa pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah, supaya lebih lancar komunikasinya. Awal-awal mungkin belum lancar ya, awal-awal masih terbata-bata. Suatu hari Bapak Ibu pas awal-awal saya di Indonesia, saya diminta untuk mengisi ceramah pakai bahasa Arab. Kata panitia waktu itu, Syekh, tolong ceramahnya full bahasa Arab, jangan pakai bahasa Indonesia sama sekali. Jadi saya masuk masjidnya waktu itu, saya pengen ke toilet waktu itu. Saya tanya jemaah pakai bahasa Arab, toiletnya di mana? Jemaah jawabnya amin. Karena pakai bahasa Arab jadi dikira doa, padahal tanya toilet biasa. Tapi Alhamdulillah sekarang kita bisa komunikasi lebih dekat, bisa lebih nyaman komunikasinya jika kita pakai bahasa yang sama. Betul kan Bapak Ibu? Alhamdulillah wa syukru lillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah sejak di Indonesia kami sudah berdakwah ke banyak tempat keliling Indonesia. Bahkan dakwah di pelosok dan dakwah di tempat-tempat di luar Pulau Jawa itu lebih sering dibanding Jabodetabek. Jadi Alhamdulillah di Sumatera hampir yang semuanya sudah kami kunjungi. Di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan masih kami jelajahi, baru Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Nanti insyaAllah di tahun 2025 ini mudah-mudahan bisa ke banyak tempat lagi insyaAllah, membawa syiar Al-Quran dan syiar dakwah. Alhamdulillah saya sangat senang
bisa hadir hari ini di Al-Bayan, bisa bertemu calon penghuni surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya ini satu hal yang luar biasa dalam agama Islam Bapak Ibu, ya, yang bisa menyatukan semua orang. Mungkin kita beda bahasa, mungkin kita beda tempat, tapi sudah ketemu, sudah kayak saudara dekat, sudah kayak keluarga sendiri. Karena di antara kita ada ikatan yang lebih kuat dari ikatan keluarga, namanya ikatan iman, ikatan Islam. Ini lebih kuat dari ikatan keluarga. Bahkan kadang-kadang kita punya teman seperjuangan dalam hijrah dan dalam dakwah yang lebih dekat kepada kita dibanding keluarga kita sendiri, betul kan? Kadang-kadang malah keluarga kita sendiri yang menghambat semangat kita, kadang-kadang seperti itu. Dulu Bapak Ibu para sahabat Rasulullah SAW ketika menerima dakwah Islam, ketika mereka masuk Islam, banyak dari mereka ketika terjadi ghazwah, terjadi perang, mereka melawan ayahnya sendiri di dalam perang ini. Ayahnya belum masuk Islam, dia sudah masuk Islam. Mereka berperang melawan ayahnya sendiri, melawan pamannya sendiri, melawan kakaknya sendiri, adiknya sendiri. Makanya ikatan Islam itu luar biasa. Ikatan Islam itu jauh di atas semua ikatan yang lain. Di atas ikatan suku, di atas ikatan ras, di atas ikatan negara, di atas ikatan keluarga. Ikatan Islam ini yang menyatukan kita. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita satu hadis sahih bahwa umat Islam ini seperti satu tubuh, betul kan? Kalau ada satu anggota tubuh yang merasa sakit, semua anggota tubuh yang lain ikut merasa sakit. Saya kasih contoh, Bapak Ibu kalau lagi pusing sekali, apakah bisa beraktivitas seperti biasa? Tidak bisa. Padahal yang pusing itu kepala, kaki Ibu aman, tangan Ibu aman, yang lain aman, tapi tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Kenapa? Seolah-olah semua anggota tubuh itu ikut merasakan sakit, ikut berduka cita. Seperti itu. Maka umat Islam seperti ini. Umat Islam ketika ada satu anggota tubuh yang merasa sakit, semuanya yang lain merasa sakit juga. Teman-teman dan saudara kita di Palestina di sana itu beda bahasa, betul kan? Beda tradisi, beda negara, beda budaya, beda ras, beda hidung juga ya. Jadi walaupun beda semuanya itu, kita tetap merasa mau mendukung mereka, mau mensupport mereka, merasa dekat dengan mereka. Kenapa? Karena ada ikatan Islam. Makanya saya selalu berharap Bapak Ibu agar kita insyaAllah dipertemukan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dunia ini penuh tantangan, penuh ujian, penuh cobaan, dan kita selalu berusaha untuk sukses dan mengalahkan tantangan tersebut. Kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang kita lagi down, dan insyaallah saya berharap Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam surganya insyaallah. Kita bisa berkumpul lagi di sana seperti sekarang, bisa kajian lagi di surga insyaallah. Tapi penceramahnya bukan saya lagi, penceramahnya insyaallah Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini tema kajian kita ini sangat penting, sangat-sangat penting buat semua umat Islam. Karena seperti yang mungkin sudah dibahas sebelumnya, dibahas oleh Ustaz Ihsan Tanjung misalnya, sudah jelas bahwa kita di akhir zaman. Itu sudah sangat jelas, tidak ada keraguan lagi. Saya yakin tidak ada yang punya keraguan sekarang bahwa kita ini sudah di akhir zaman. Dan tidak boleh kita tidak tahu tentang negeri Syam, karena semua peristiwa akhir zaman ini akan terjadi di negeri Syam. Maka kita sebagai umat Islam wajib mengetahui apa itu negeri Syam, apa yang terjadi di sana, apa keutamaannya dalam Islam, apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita tentang negeri Syam. Negeri Syam itu satu tempat yang dibahas terus oleh Rasulullah SAW. Bahkan Bapak Ibu, negeri Syam lebih sering dibahas oleh Rasulullah dibanding Makkah dan Madinah. Coba bayangkan, negeri Syam lebih banyak dibahas dibanding Makkah dan Madinah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ingin menunjukkan kepada kita pentingnya negeri Syam.
Makanya Rasulullah menyampaikan banyak hadis, bahkan ratusan hadis jumlahnya tentang negeri Syam. Tapi saya ada satu pertanyaan dulu, negeri Syam itu apa? Negeri Syam itu dulu satu kesatuan, tapi sekarang terpecah jadi 4 negara. 4 negara sudah disebutkan tadi ya di pembukaan. Yang pertama Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon. Ada yang bisa urutkan itu dari negeri yang paling besar ke yang paling kecil wilayahnya? Ada yang bisa? Nomor 1 yang paling besar di antara negeri Syam, 4 negara tersebut, nomor 1, 2, 3, 4. Dari segi wilayah geografis itu mana yang paling besar, paling luas sekarang? Ya, ada yang tahu nggak kira-kira? Ada angkat tangan kalau ada yang tahu. Baik, nomor 1 Palestina. Lah, ada yang lebih besar dari segi luas, ada yang lebih luas dari Palestina. Baik. Ada yang mau angkat tangan? Sedangkan Suriah, Yordan. Lah, yakni sudah benar negara, tapi dari segi luas masih beda. Ada yang tahu? Ada yang mau coba? Angkat tangan. Baik, Suriah, Palestina. Yang sudah mendekati yang benar. Makanya saya mau kasih hadiah karena sudah mendekati jawaban yang benar. Masya Allah. Hadiah. Saya sedikit koreksi dikit ya. Yang pertama Suriah, yang kedua Yordania, yang ketiga Lebanon, yang keempat Palestina. Dari segi luasnya negeri Syam seperti itu. Suriah besar sekali, Suriah itu besar sekali, banyak keragaman, banyak variasi, banyak suku, banyak ras, banyak bahasa. Luar biasa Suriah itu ya. Nomor 2 adalah Yordania, nomor 3 Lebanon, dan nomor 4 adalah Palestina. Ini adalah urutan negeri Syam yang ada sekarang. Harusnya nggak terpecah belah itu jadi 4 negara harusnya. Tapi ya kenyataannya dan faktanya sekarang negeri Syam terpecah belah jadi 4 negara. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dan menyampaikan kepada kita bersabda bahwa di akhir zaman itu pusat keimanan itu di negeri Syam. Di akhir zaman itu peristiwa-peristiwa penting itu ada di negeri Syam. Negeri Syam punya keutamaan yang luar biasa di akhir zaman. Bukan Makkah dan Madinah lagi, ya, bukan Makkah dan Madinah lagi. Makkah dan Madinah tetap juga namanya kota suci, mulia, kita umrah ke sana, kita haji ke sana. Tapi peristiwa-peristiwa penting di akhir zaman bukan di Makkah dan Madinah. Peristiwa-peristiwa penting di negeri Syam. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Hadis ini kita bahas hari ini bersama. Hadis ini jarang sekali disampaikan. Saya hampir tidak pernah mendengarnya atau melihatnya di sosmed misalnya. Hampir tidak pernah. Padahal hadis sahih. Padahal menceritakan tentang keutamaan negeri Syam. Padahal sangat penting buat kita untuk mempelajarinya di 2025 ini. Hadis sahih jarang sekali diceritakan. Mungkin karena kosakatanya agak sulit, tapi kita akan insyaAllah bahas pelan-pelan bersama dan kita akan mengetahui apa artinya. Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu hadis sahih, "Ra'aitu 'amudan kitabi qad nuzi'a min tahti wisadati." Saya melihat tiang kitab telah dicabut dari bawah bantalku. Agak sulit ya, mungkin kurang jelas, nanti kita jelaskan bersama. Kita baca dulu, baru kita jelaskan ya. Saya melihat tiang kitab dicabut dari bawah bantalku. Fadhamantu annahu madhubun bihi. Saya mengira bahwa tiang kitab tersebut akan dibawa pergi keluar bumi, sudah tidak ada lagi di bumi. Nanti kita jelaskan apa itu tiang kitab dan kenapa dari bawah bantal, kita akan jelaskan. Fa'atba'tuhu basari. Lalu saya mengikutinya dengan pandanganku. Saya melihat tiang kitab sambil dibawa gitu ya. Fa'idha huwa nurun sati'un umida bihi ila Syam.
Ternyata tiang kitab itu dibawa dan dijadikan cahaya yang terang sekali di arah negeri Syam atau di negeri Syam. Ala wa innal imana hina taqa'ul fitanu bisyam. Dan ketahuilah bahwa iman itu berada di negeri Syam ketika terjadi fitnah. Hadis yang kosakatanya sulit dan mungkin kurang jelas, nanti kita jelaskan bersama. Baik, kita baca sekali lagi pelan-pelan. Rasulullah bersabda, aku melihat tiang kitab. Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu fokus sekali, penting sekali hadis ini. Saya melihat tiang kitab dicabut dari bawah bantalku. Tiang kitab itu artinya apa? Artinya hidayah dan keimanan. Ini yang dimaksud dengan tiang kitab. Ayo kita baca dengan mengubah kosakatanya sedikit. Aku melihat hidayah dan keimanan dicabut dari bawah bantalku. Maksudnya apa dicabut dari bawah bantalku? Maksudnya menurut ulama yang menafsirkan hadis tersebut, dicabut dari tempat Rasulullah SAW, yaitu kota Madinah. Ya, jadi keimanan dan hidayah dicabut dari Makkah dan Madinah. Jadi Rasulullah SAW mengira bahwa keimanan dan hidayah akan dicabut dari seluruh bumi, akan diambil dari seluruh bumi, tidak akan ada lagi di bumi. Tapi Rasulullah mengikutinya dengan pandangannya. Maksudnya melihat, ibarat ada hidayah dan keimanan itu kita bisa lihat dicabut dari tempat Rasulullah, dari Makkah dan Madinah, kemudian dibawa ke arah negeri Syam dan dijadikan cahaya. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, ketahuilah bahwa keimanan itu berada di Syam ketika terjadi fitnah. Baik, Syekh, artinya apa? Saya tidak paham. Artinya Bapak Ibu, di akhir zaman ketika terjadi fitnah, keimanan dan hidayah itu tidak ada lagi di Makkah dan Madinah, tetapi ada di negeri Syam. Maka Rasulullah SAW mau menyampaikan satu pesan kepada kita. Jika mau keimanan dan hidayah di akhir zaman, ikuti negeri Syam. Lihat apa yang terjadi di negeri Syam, lihat apa yang diperjuangkan di negeri Syam, maka kamu akan menemukan hidayah dan keimanan yang sesungguhnya di sana, bukan lagi di Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah ya tetap umrah, tetap haji, tetap kota suci, tapi perjuangan umat Islam di akhir zaman itu bukan lagi di Makkah dan Madinah, tetapi di negeri Syam, di Suriah, di Palestina, di Lebanon, dan di Yordania. Itu adalah maksud dari hadis tersebut, Bapak Ibu. Keimanan dicabut dari sana dan dipindahkan ke negeri Syam. Dulu di zaman Rasulullah, semua peristiwa penting umat Islam itu terjadi di Makkah dan Madinah. Di akhir zaman beda. Di akhir zaman beda cerita. Semua peristiwa penting itu akan terjadi di negeri Syam. Dan kata Rasulullah di akhir hadisnya, ketahuilah, kalimat yang sangat jelas, sangat-sangat jelas. Ketahuilah bahwa iman itu berada di Syam ketika terjadi fitnah. Saya mau bertanya, apakah di zaman kita ini sudah terjadi fitnah belum? Sudah banyak sekali sekitar kita, fitnah yang luar biasa. Kata Rasulullah, ketika terjadi fitnah, keimanan adanya di mana? Adanya di negeri Syam. Seandainya penduduk negeri Syam tidak beriman, seandainya penduduk negeri Syam keimanannya tidak kuat, mereka tidak mungkin melawan tentara yang sangat kuat seperti Israel. Kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu, pakai hitungan dunia, hitungan materi, gak mungkin warga Gaza itu bertahan 14 bulan. Susah sekali, tidak mungkin, tidak masuk akal. Ini tentara yang kuat didukung oleh negara yang paling kuat di dunia. Dan warga Gaza itu, kalau hitung-hitung, mereka itu tidak punya apa-apa. Kekuatannya itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Israel dan Amerika. Tetapi mereka masih bisa bertahan, Bapak Ibu. Bahkan kemarin terjadi gencatan senjata. Dan gencatan senjata sebenarnya belum mulai, Bapak Ibu. Gencatan senjata baru mulai setengah jam yang lalu. Jam 1.30 waktu Indonesia hari ini. Baru mulai hari ini. Kemarin baru kesepakatan. Hari ini baru mulai. Alhamdulillah. Baik. Israel ketika berperang melawan Gaza di 7
Oktober kemarin, Israel punya 3 tujuan. Apa 3 tujuan ini? Tujuan yang pertama adalah menghancurkan Hamas. Hamas itu dibinasakan, tidak ada Hamas lagi. Tujuan yang kedua menguasai Gaza, menjajah Gaza. Selama ini mereka tidak mampu menjajah Gaza. Tujuan yang ketiga adalah membebaskan tawanan. Baik, pertanyaannya, setelah perang berlangsung 14 bulan, apakah mereka sukses melakukan 3 tujuan ini? Tidak sukses, gagal semua. Sekali. Tidak ada keimanan, tidak ada support ke sesama muslim, sesama saudara muslim. Kenapa? Karena keimanan itu ada di negeri Syam. Kita bisa dapat kesimpulan bahwa selain dari negeri Syam, ya keimanannya berkurang sampai di beberapa tempat keimanannya tidak akan ada sama sekali. Seolah-olah yakni Madinah itu milik Arab Saudi ya. Madinah itu milik siapa? Milik siapa? Milik umat Islam. Madinah, Makkah, dan Baitul Maqdis milik umat Islam, bukan milik satu negara. Jadi Baitul Maqdis itu bukan milik Palestina, milik semua umat Islam, termasuk Palestina. Makkah dan Madinah itu milik siapa? Milik semua umat Islam, termasuk Arab Saudi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada satu hadis lagi dari Rasulullah SAW. Rasulullah ketika duduk bersama para sahabatnya, Rasulullah menyampaikan satu hadis. Rasulullah bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahi negeri Syam dan berkahi negeri Yaman. Rasulullah ketika menyampaikan hadis itu, Rasulullah berada di mana? Rasulullah ada di kota Madinah. Maka sahabat kaget, bagaimana dengan ini tempat kita ini? Maka sahabat bertanya, wa najdina ya Rasulullah, dan apakah negeri Najd, negeri yang diberkahi juga ya Rasulullah? Apa itu negeri Najd? Di mana negeri Najd? Negeri Najd itu di sekarang ibu kotanya Arab Saudi, Riyadh. Itu adalah negeri Najd. Tempat asalnya banyak suku Arab yang setelah itu pindah ke Makkah dan Madinah. Sumbirnya suku-suku Arab yang pindah ke Madinah dan pindah ke tempat lain di Arab Saudi. Maka sahabat bertanya, kenapa enggak mendoakan negeri Najd juga ya Rasulullah? Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa najdina, apakah negeri Najd juga termasuk negeri yang diberkahi? Jadi Rasulullah pura-pura tidak dengar pertanyaannya. Kemudian Rasulullah mengulangi kalimatnya lagi, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahi negeri Syam dan negeri Yaman. Jadi sahabat kaget lagi, bagaimana dengan Najd ya Rasulullah? Apakah negeri Najd termasuk negeri yang diberkahi juga? Maka Rasulullah menjawab, hunaka dalazil wal fitan wa hunaka yazharu qarnu syaitan. Di sana ada gempa bumi dan fitnah, dan di sana akan muncul tanduk setan. Ini hadis sahih. Jadi kalau kita hadis sahih, kita sami'na wa ata'na, ya. Kalau kita hadis sahih, kita dengar ini hadis Rasulullah SAW. Negeri Najd muncul tanduk setan di sana. Maksudnya apa tanduk setan? Muncul keanehan, muncul hal-hal yang tidak diridhai oleh umat Islam. Negeri Syam didoakan oleh Rasulullah SAW. Negeri Yaman didoakan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita lihat sekarang di negeri Najd, Najd itu ya ibu kotanya Arab Saudi, dan kita lihat di Mesir, dan kita lihat di negeri di Dubai misalnya, itu sudah seperti barat sekali, sudah sama seperti barat. Bisa lihat diskotek di sana. Di Mesir banyak sekali konser-konser musik, bahkan mengundang penyanyi-penyanyi yang terang-terangan mendukung penjajahan Israel, diundang ke sana dan dibuatkan konser yang sangat besar. Bisa melihat di Mesir juga, di Arab Saudi sekarang banyak penyanyi-penyanyi perempuan yang pakaiannya sangat terbuka, yang joget-joget di konser-konser. Padahal hanya beberapa tahun yang lalu di Arab Saudi, perempuan tidak boleh bawa kendaraan sendiri. Tiba-tiba mengarah ke barat, tiba-tiba sekuler sekali, seperti itu. Di Mesir juga sama, di Dubai juga sama. Itu sudah kita bisa lihat di mana-mana.
Bahkan salah satu tanda hari kiamat juga yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, la taqumu as-sa'ah hatta yu'badu asy-syaitanu fi ardi Hijaz. Tidak akan muncul hari kiamat kecuali setan disembah lagi di Jazirah Arab. Maksudnya apa sekarang disembah lagi? Disembah lagi patung-patung yang ada sekarang di Dubai. Itu sudah ada banyak tempat ibadah yang menyembah patung-patung gitu ya. Sudah ada sekarang. Di Arab Saudi belum. Tapi kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Ya, di Arab Saudi belum. Di Mesir belum juga. Mesir memang bukan di Jazirah Arab. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dapat kesimpulan dari hadis-hadis tersebut bahwa keimanan yang sesungguhnya itu di akhir zaman ada di negeri Syam. Hadis Rasulullah SAW ketika kita dengar dan ketika kita mengetahui bahwa ini hadis sahih, bahwa kita sebagai umat Islam kita wajib untuk sami'na wa ata'na. Walaupun hadis-hadis ini mungkin menurut akal kita yang terbatas tidak masuk akal, tetap kita harus sami'na wa ata'na karena ini hadis sahih. Walaupun kita tidak suka dengan isinya, gak apa-apa tidak suka, yang penting ikuti, yang penting imani seperti itu. Ya karena ini yang namanya sami'na wa ata'na. Kita dengar semua dan percaya semua perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Tuba lisyam," berbahagialah negeri Syam. Jadi sahabat bertanya, kenapa mereka bahagia ya Rasulullah? Li'ayyi dzalika ya Rasulullah? Untuk apa mereka bahagia ya Rasulullah? Qala li'anna malaikata ar-Rahmani basitatun ajnihataha 'alaiha. Karena para malaikat Ar-Rahman membentangkan sayap-sayapnya di atasnya. Maksudnya apa? Menjaganya dan melindungi negeri Syam. Para malaikat menjaga dan melindungi negeri Syam. Bahkan Bapak Ibu, ada satu hadis sahih dari Rasulullah SAW di mana kita diperintahkan secara langsung untuk mengikuti dan mendukung dan mensupport perjuangan saudara kita di negeri Syam di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, "Sayasirul amru ila an takunu junudan mujannada." Akan tiba masanya kalian menjadi pasukan-pasukan yang terbagi. Jundun bisyam wa jundun bil Yaman wa jundun bil Iraq. Pasukan di Syam, pasukan di Yaman, pasukan di Iraq. Faqala Ibn Huwala, "Khirli ya Rasulullah in adraktu dhalika." Wahai Rasulullah, pilihkan untukku ikut pasukan yang mana jika saya hidup sampai zaman itu ya Rasulullah. Jadi Rasulullah melanjutkan, "Alaika bisyam fa innaha khiratullah min ardihi yajtabi ilaiha khiratuhu min ibadihi." Rasulullah bersabda, hendaklah engkau berada di negeri Syam karena ia adalah pilihan Allah di dunia dan Allah pilih di antara hamba-hambanya yang terbaik untuk berada di negeri Syam. Kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa inna adaitum fa alaikum biyamanikum, dan begitu. Masya Allah, hadis sahih juga Bapak, sahih 100%, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Banyak pesan dari Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada kita bahwa negeri Syam di akhir zaman itu adalah tempat yang mulia. Negeri Syam di akhir zaman itu adalah tempatnya orang-orang saleh. Negeri Syam di akhir zaman itu adalah tempatnya perjuangan. Bapak Ibu, kemarin pas Ustaz Ihsan Tanjung isi di sini, Bapak Ibu hadir gak? Sudah hadir. Sudah dengar hadis Asqalan? Ini juga pesan dari Rasulullah SAW bahwa jihad yang paling baik di akhir zaman itu jihad di Asqalan, jihad di Gaza. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah SAW memberi kita semua tanda-tanda ini, memberi kita semua hadis-hadis ini supaya kita tidak tertipu. Ini penting sekali Bapak Ibu, supaya kita tidak tertipu. Karena pasti setiap tempat mengklaim dirinya pusatnya Islam. Karena setiap tempat mengklaim dirinya punya Islam yang paling murni. Setiap tempat mengklaim dirinya tempat yang paling baik. Mesir,
Arab Saudi, Sudan, Maroko, semuanya seperti itu. Itu wajar sekali. Tapi kita nggak boleh tertipu. Keimanan berada di negeri Syam ketika terjadi fitnah. Kalimat Rasulullah SAW sangat jelas kepada kita. Dan karena musuh-musuh Islam Bapak Ibu tahu bahwa negeri Syam itu adalah tempat kebangkitan Islam, maka negeri Syam diganggu terus dari ratusan tahun yang lalu. Karena jika negeri Syam bebas, jika negeri Syam sudah bisa bangkit lagi, ini sudah kebangkitan Islam dan sudah masa jayanya Islam lagi. Makanya negeri Syam itu dikuasai terus, dijajah terus, diganggu terus oleh musuh-musuh Islam. Saya kasih contoh misalnya, Lebanon itu diganggu siapa? Ada yang tahu? Dijajah secara tidak langsung oleh siapa? Prancis. Lebanon itu dijajah secara tidak langsung oleh Prancis. Semua presiden Lebanon, PM Lebanon itu punya kewarganegaraan Prancis. Jadi mereka memang orang Lebanon, tapi punya kewarganegaraan ganda, yaitu Prancis, seperti itu. Baik, Yordania diganggu oleh siapa? Diganggu oleh siapa? Diganggu oleh pemimpinnya sendiri. Kenapa? Ya, mungkin nanti bisa dijadikan bahan kajian lainnya. Tapi udah kayak bukan orang Arab lagi, ya, orang Inggris beliau itu ya. Bahasa Arabnya masih terbata-bata. Rajanya Yordania itu. Baik. Satu hal lagi, Suriah, Palestina diganggu siapa? Israel. Suriah diganggu siapa? Suriah ya diganggu Prancis. Tapi ada satu lagi, diganggu rezim Bashar al-Assad yang kemarin kabur itu. Dan ini rezim yang paling parah yang pernah ada di Timur Tengah. Tidak ada yang lebih parah dari mereka itu, rezim Bashar al-Assad. Saya ingin menceritakan kepada Bapak Ibu beberapa hal yang terjadi di Suriah. Kalau Palestina, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak dengar cerita-cerita penjajahan Israel di Palestina, apa yang mereka lakukan, anak-anak kecil yang dibunuh. Dan walaupun kita terharu dan kita yakni sedih dengan keadaan tersebut, tetapi masih masuk akal. Kenapa? Namanya penjajahan asing ya, namanya penjajahan, ya wajar seperti itu. Tapi kalau di Suriah itu bukan penjajahan asing, itu penjajahan lokal. Dan sikapnya terhadap masyarakat Suriah sendiri itu separah atau lebih parah dari Israel. Itu jarang sekali dibahas di media, jarang sekali dibahas di media. Saya cerita sedikit tentang apa yang terjadi di Suriah supaya Bapak Ibu benar-benar menyadari bahwa kebebasan Suriah yang terjadi kemarin itu pencapaian yang luar biasa buat umat Islam. Ini baru satu negara yang bebas, tinggal 3 negara lagi. Kalau negeri Syam benar-benar sudah bebas, itu sudah kebangkitan Islam lagi, insya Allah. Baik, saya ingin cerita tentang rezim Bashar al-Assad itu sedikit kepada Bapak Ibu. Tapi saya berharap Bapak Ibu bisa menahan nangisnya, ya. Karena apa yang saya akan ceritakan berat sekali, berat bagi saya menyampaikannya. Walaupun saya sudah pernah menyampaikan sebelumnya di beberapa kajian lain, tapi setiap kali saya menyampaikannya saya yang berat di hati. Jadi Bapak Ibu, di Suriah itu ada banyak aliran, ada banyak agama. Salah satu aliran yang ada di sana itu aliran namanya Nusayriyin. Nusayriyin itu adalah aliran yang terafiliasi dari Syiah ke-12. Jadi Syiah itu ada banyak aliran juga. Syiah itu bukan satu aliran. Syiah itu lebih dari 80 aliran. Tapi yang paling terkenal di aliran-aliran Syiah itu ada 3 sekarang. Ada Syiah ke-12, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Zaidiyah. 3 aliran Syiah yang paling terkenal sekarang. Tapi masih ada aliran yang lain. Syiah ke-12 itu yang ada di mana? Yang ada di Iran dan Irak. Kadang-kadang kita lihat juga ada Syiah di Indonesia, bukan? Itu ke-12 juga. Syiah yang lain tidak ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia itu Syiah ke-12. Baik, Syiah yang kedua itu Syiah Ismailiyah. Dan ini sudah minoritas, sudah mau hampir punah, sudah nggak ada lagi, hampir nggak ada lagi.
Baik, Syiah yang ketiga itu Syiah Zaidiyah. Itu Syiah yang ada di negeri Yaman. Dan ini Syiah yang paling tidak menyimpang. Syiah Zaidiyah itu yang ada di negeri Yaman. Kenapa? Karena Syiah yang ada di negeri Yaman itu tidak mencaci maki sahabat misalnya, tidak berpendapat bahwa Al-Quran dipalsukan dan lain-lain. Maka bisa dikatakan paling tidak menyimpang. Tapi jumlahnya sedikit. Syiah yang mayoritas di dunia itu adalah Syiah nomor 1 yang saya sebutkan, Syiah ke-12, dan disebutkan atau dinamakan Syiah ke-12 karena mereka percaya pada 12 imam yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin umat Islam. Dan menurut Syiah ke-12 ini, imam terakhir yaitu imam nomor 12 adalah Imam Mahdi sendiri. Nah, jadi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita percaya juga pada Imam Mahdi pasti, tapi kita gak percaya bahwa dia itu dari misalnya ada urutannya dalam imam-imam. Enggak, kita nggak tahu dia tiba-tiba akan muncul. Ada saatnya dia akan muncul memimpin umat Islam. Kalau mereka beda, mereka tahu orangnya siapa, seperti itu, dan mereka tahu kapan dia muncul. Beda sedikit pandangannya terhadap Imam Mahdi. Terafiliasi muncul dari Syiah ke-12 ini satu aliran lagi yang namanya aliran Nusayr.